Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 94. Bab 476 tingkat kedua. Setelah Xiao Yan keluar dari ruang pelatihan, dia menyadari bahwa seluruh menara berada dalam situasi yang sangat sibuk. Orang-orang datang dan pergi, mungkin karena gong. Cukup banyak pintu ke berbagai ruang pelatihan, yang tertutup rapat ketika dia tiba, saat ini semuanya terbuka. Sekelompok besar orang berkerumun dan dengan cepat berjalan ke pintu keluar menara. Xiao Yan bisa melihat cahaya merah samar di mata semua orang ini. Xiao Yan ragu-ragu sedikit saat dia berdiri di luar ruang pelatihan. Setelah itu, dia masuk ke dalam aliran manusia dan dengan cepat berjalan menuju bagian tengah menara. Terowongan ke tingkat berikutnya seharusnya ada di sekitar sana. Jelas sekali bahwa seseorang hanya dapat memiliki waktu yang singkat untuk tinggal 1 hari di tingkat pertama ini. Tampaknya dia perlu turun beberapa level jika dia ingin melanjutkan pelatihan. Xiao Yan mengikuti arus manusia saat dia meremas dan bergerak. Tubuhnya dengan gesit melesat ke depan dalam jarak yang sangat kecil. Ini berlangsung kurang dari 10 menit ketika aliran manusia yang menghalangi di depannya berangsur-angsur menjadi menipis. Dia membalikkan tubuhnya, dan benar-benar keluar dari kerumunan manusia. Sebuah desahan lega dirilis di hati Xiao Yan saat dia merasakan perasaan diperas dari sekeliling menghilang. Tatapannya baru saja menyapu sekelilingnya untuk mencari terowongan untuk masuk ke tingkat berikutnya ketika sosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Segera, suara dalam yang memegang nada mengeluh terdengar dari telinga Xiao Yan. "Kamu, orang ini, apakah kamu tidak tahu aturannya? Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu bahwa itu dilarang untuk mengisi daya secara acak di dalam menara setelah gong dibunyikan?" Sosok manusia yang muncul di depannya menyebabkan Xiao Yan buru-buru berhenti. Dia mengangkat pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa pihak lain adalah pria parubaya yang seumuran dengan Hou Hu. Dia juga mengenakan lencana instruktur di dadanya. Sepertinya dia harus mirip dengan Hou Hu, seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ketertiban di dalam menara. Pengajar. Karena pihak lain adalah instruktur, Xiao Yan secara alami tidak berani berkeliaran secara acak. Namun, dia baru saja membuka mulut untuk menjelaskan ketika instruktur ini, yang wajahnya seberat air, melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak perlu mengatakan apa-apa. Sejak pelatihan selesai, Anda harus kembali dan istirahat. Tunggu sampai racun api yang tersembunyi diselesaikan besok sebelum Anda kembali ke menara untuk berlatih. Menara akan segera memulai prosedur inspeksi. Jika Anda diketahui masih tinggal di sini, energi api Anda akan dikurangi." Racun api tersembunyi harus menjadi faktor liar dan kekerasan yang disebutkan Hou Hu. Meskipun nama yang dirujuknya berbeda, arti sebenarnya hampir sama. Melihat wajah tegas instruktur ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Namun, untungnya sakit kepala itu tidak berlangsung lama sebelum diatasi dengan suara. "Hah? Xiao Yan? Kenapa kamu masih di sini?" Hati Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar suara ini. Dia menatap Hou Hu yang melangkah mendekat dan buru-buru melemparkan ekspresi padanya. Ada keraguan di hati Hou Hu saat dia melihat Xiao Yan mengedipkan mata padanya. Dia berjalan ke depan dan tersenyum sambil berkata ke arah pria besar paruh baya yang menghalangi Xiao Yan. "Qin Li, biarkan aku menanganinya, kamu bisa pergi dan melakukan barang-barangmu." Mendengar ini, instruktur itu ragu-ragu sejenak. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan segera mengangguk. "Baiklah. Anda harus segera mengeluarkannya. Jika tidak, jika dia ditemukan selama pemeriksaan, kami akan ditegur oleh Tetua Liu." "Iya." Hou Hu mengangguk. Instruktur Qin Li hanya berbalik dan pergi setelah melihat Hou Hu menganggukkan kepalanya. Setelah tatapannya melihat Qin Li lenyap di sudut, Hou Hu mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan sikap tidak pasti. "Saudara Xiao Yan, bukankah latihanmu sudah selesai? Kenapa kamu masih berkeliaran di sini?" "Hehe, Brother Hou, saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuannya." Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan sedikit dan mengisyaratkan dengan senyuman. "Tentang apa?" Hou Hu mengedipkan matanya dan bertanya. "Hehe, Brother Hou, kamu juga harus tahu bahwa dengan kekuatanku saat ini,
aku tidak dapat memperoleh efek apapun dengan berlatih di level pertama. Oleh karena itu, saya ingin turun beberapa level untuk berlatih. Bolehkah saya tahu jika Anda dapat mengakomodasi saya? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Turun beberapa level? Hou Hu kaget saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Brother Xiao Yan, saya tahu bahwa efek dari latihan pada tingkat pertama tidak terlalu penting bagi seseorang dari kekuatan Anda. Namun, menurut peraturan, sekuat apapun siswa baru, mereka harus berlatih di level pertama selama 1 minggu sebelum bisa masuk dan berlatih di beberapa level di bawahnya. Terlepas dari seperti apa kekuatan Anda, memanggang api hati pada akhirnya akan menyebabkan Douqi diisi dengan beberapa racun api. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, ada cukup banyak orang yang menderita kerugian yang tidak dapat diubah karena akumulasi posisi api. Selain itu, memanggang api hati juga membutuhkan waktu untuk terbiasa. Di menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini, kekuatan api hati dan tingkat panasnya meningkat secara eksponensial setiap turun level. Anda belum terbiasa dengan level pertama. Akan terlalu berisiko untuk jatuh. Setelah mendengar sebagian besar kata-kata dari Hou Hu, Xiao Yan segera merasakan pusing di kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, menunjuk matanya dan berkata, Kakak Hou, metode ki yang saya latih mungkin bukan dari kelas tinggi tetapi memiliki sedikit efek khusus. Ia memiliki ketahanan tertentu terhadap racun seperti racun api. Karenanya, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan terluka dengan cara apapun karena racun api. Sedangkan untuk adaptasi, Anda juga bisa yakin. Saya telah mendengar bahwa biasanya mereka yang memiliki kekuatan sekitar bintang 5 Dadoushi biasanya dapat memasuki tingkat ketiga untuk berlatih. Saya sekarang baru memasuki level kedua. Tidak akan terlalu banyak efeknya. Hou Hu tercengang saat dia menatap mata Xiao Yan yang hitam pekat, seperti tinta. Setelah bekerja di Akademi Dalam selama bertahun-tahun, dia memahami racun api dengan sangat baik. Oleh karena itu, selama dia melihat mata pihak lain sekali, dia akan dapat mengidentifikasi apakah ada racun api di tubuh seseorang. Namun, ketika dia melihat mata Xiao Yan saat ini, ternyata Xiao Yan benar-benar tidak terpengaruh oleh erosi dari posisi api. Baiklah, saya yakin Anda memiliki ketahanan terhadap racun api. Namun, bahkan jika ini masalahnya, itu tidak benar-benar mengikuti aturan. Itu lama kemudian sebelum Hou Hu menghela nafas dan mengangguk saat dia berbicara dengan agak enggan. Melihat sikap ragu-ragu Hou Hu, Xiao Yan maju selangkah. Dia membalik tangannya dan botol giok lainnya dimasukkan ke tangan Hou Hu tanpa meninggalkan jejak. Dia tersenyum dan berkata, Brother Hou, Anda sering bekerja di dalam menara ini. Meskipun Anda kuat, kemungkinan besar racun api yang diserap tubuh Anda setiap hari sangat sulit untuk menghilang. Botol pil obat ini disebut pil roh es. Ini mungkin bukan dari tingkat tinggi tetapi memiliki efek menekan racun api. Jantung Hou Hu berdebar kencang saat botol giok sekali lagi dimasukkan ke tangannya. Setelah dia mendengar Xiao Yan menjelaskan efek pil obat ini, tangannya yang memegang botol giok segera mengencang. Tampaknya dia takut itu akan segera melarikan diri. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Karena mereka sering bekerja di menara ini, racun api yang diderita instruktur sebenarnya jauh lebih serius daripada siswa. Selain itu, ada masalah tambahan karena sesekali tidak cukup istirahat. Oleh karena itu, sulit untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah racun api di dalamnya. Setelah melanjutkan dengan cara ini untuk waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa api di hati mereka kadang-kadang akan naik, mengakibatkan masalah selama pelatihan mereka. Semua orang tahu bahayanya jika ada yang salah dengan pelatihan seseorang. Oleh karena itu, ketika Hou Hu mengetahui bahwa pil obat ini sebenarnya mengandung efek menekan racun api, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan pada saat ini. Meskipun itu hanya memiliki efek penekanan dan tidak bisa mengeluarkan racun api, Hou Hu masih sangat puas. Karena itu, setelah merenung sejenak, dia tertawa getir dan menghela nafas. Tatapannya menatap Xiao Yan dengan agak aneh dan berkata, Hal-hal yang kamu lakukan selalu menyebabkan orang enggan untuk menolak permintaanmu. Ah, baiklah. Saya akan mengambil risiko untuk Anda hari ini. Ikuti aku.
Begitu dia mengatakan itu, mata Hou Hu dengan cepat menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menarik Xiao Yan, melewati sudut sebelum dengan cepat berjalan ke suatu tempat di tengah ruangan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia mengikuti di belakang Hou Hu. Penyempurnaan pil roh es ini mungkin sedikit rumit, tetapi itu tidak sulit. Sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar memiliki efek unik ketika digunakan untuk menyuap orang. Itu benar-benar situasi di mana sesuatu digunakan di area yang paling sesuai. Setelah mengikuti di belakang Hou Hu selama hampir 5 menit, Xiao Yan akhirnya merasakan bahwa Hou Hu perlahan mengurangi langkahnya. Matanya melihat ke depan dan secara kebetulan bisa melihat ada tangga berbentuk spiral di sudut tidak jauh dari situ. Itu mungkin pintu masuk ke level berikutnya. Untungnya, saya menjaga pintu hari ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak bisa mengecewakan Anda. Hei, jangan bergerak, hati-hati. Ada kaca luar angkasa yang ditempatkan di sini. Kamu hanya akan dipulihkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya jika kamu secara acak menyerbu masuk. Nasibnya adalah, setidaknya, terluka parah. Hou Hu dengan cepat berjalan ke pintu masuk ke tangga. Dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia buru-buru menahan Xiao Yan yang ingin berjalan di sekitarnya. Hanya setelah diingatkan oleh Hou Hu, Xiao Yan menyadari bahwa ruang di pintu masuk benar-benar merasa terdistorsi. Segera, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin karena terkejut. Bagian dalam, menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, ini benar-benar memiliki berbagai mekanisme dan jebakan di sekelilingnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terluka parah. Setelah mengejutkan Xiao Yan sampai dia diam, Hou Hu mengulurkan tangannya dan melepaskan lencana di dadanya sebelum dia dengan hati-hati meletakkannya di lekukan tersembunyi di dinding ke samping. Saat lencana menekannya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul di ruang depan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk berkedip beberapa kali, Xiao Yan menyadari bahwa perasaan ruang yang terdistorsi sudah benar-benar hilang. Bolehkah aku masuk sekarang? Xiao Yan dengan hati-hati bertanya. Ya, kaca antariksa telah dilepas. Sekarang Anda bisa turun sendiri. Setelah Anda masuk, saya harus terus mengawasi tempat ini. Hanya besok pagi ketika pintu menara terbuka tempat ini akan dibuka. Hou Hu mengangguk dan berkata. Brother Hou Hu, terima kasih banyak. Xiao Yan bersukacita saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hou Hu dengan rasa terima kasih sebelum dengan hati-hati mengulurkan tangannya ke ruang kosong di depannya. Dia menyentuh sekeliling sebelum dia merasa nyaman saat dia berjalan menuruni tangga. Ingat, jika Anda tidak tahan dengan pemanggangan api hati di tingkat kedua, carilah tempat untuk beristirahat. Kembalilah berlatih setelah menara dibuka besok. Hou Hu mengingatkan Xiao Yan. Keke, saya mengerti. Terima kasih banyak, Brother Hou. Pengingat baik Hou Hu membuat Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah yang pertama. Dengan sekejap tubuhnya, dia masuk ke sudut tangga spiral dan menghilang. Hou Hu melempar botol giok di tangannya sebelum menyimpannya dengan hati-hati. Dia menatap tempat Xiao Yan menghilang dan menghela nafas dengan lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, Anak kecil, pelatihan di tingkat yang lebih rendah memungkinkan Anda untuk berlatih lebih cepat tetapi itu dengan prasyarat bahwa Anda dapat menahan api hati. Mudah-mudahan, kamu benar-benar bisa bertahan. Bab 477 Eksplorasi dan Pertemuan. Xiao Yan berjalan di sepanjang tangga berbentuk spiral selama sekitar 5 menit sebelum pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi luas. Tubuhnya sekali lagi berputar di sudut, dan level luas lainnya di dalam menara muncul di pandangannya. Ukuran level kedua dari menara pemurnian Ki Langit berkobar, tidak jauh berbeda dari level pertama. Namun, dibandingkan dengan level pertama, itu tampak sedikit lebih terpencil. Apalagi, itu tidak mengandung perasaan sesak dari tingkat pertama. Meskipun ada sekelompok kecil siswa yang berulang kali berjalan melewatinya, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di tingkat pertama di mana bahkan berjalan pun sulit. Penampilan Xiao Yan menyebabkan para siswa yang keluar dari ruang pelatihan sekitarnya untuk beristirahat sementara merasa agak aneh. Namun, tidak banyak keributan. Tatapan semua orang beralih setelah mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Mereka berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri, tampak ragu tentang mengapa Xiao Yan masih bisa turun saat ini.
Xiao Yan menarik pandangannya yang menyapu sekelilingnya. Dia tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia berjalan perlahan dan menuju ke tingkat kedua di dalam menara. Xiao Yan menghirup udara yang agak panas setelah memasuki menara. Dia bisa merasakan panas api yang terkandung di udara tingkat kedua ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertama. Tampaknya setiap kali seseorang turun satu tingkat di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, ini, suhunya akan jauh lebih tinggi. Dia benar-benar tidak tahu seberapa panas level terakhir itu. Sepertinya hanya beberapa sesepuh yang berani memasuki tempat semacam itu. Xiao Yan menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan melewati koridor yang memiliki jalur melingkar ini. Di sisi kiri koridor adalah ruang pelatihan tingkat rendah di bagian terluar menara. Namun, tujuan Xiao Yan tidak ada di sini. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan langkahnya saat dia terus berjalan di sepanjang koridor dan masuk ke bagian dalam menara. Setelah hampir 7 atau 8 menit, dia tiba di area ruang pelatihan kelas menengah menuju bagian dalam menara. Xiao Yan berdiri di depan ruang pelatihan kelas menengah di mana sebuah tanda, yang mewakili tidak ada orang di dalam, digantung di luar. Dia ragu-ragu sedikit dan tidak segera masuk untuk berlatih. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menuju ke area tengah dari level ini. Karena dia memiliki niat untuk mendapatkan api hati api, dia perlu mencari tahu apa sebenarnya lubang hitam tanpa dasar di tengah. Xiao Yan berjalan keluar dari area ruang pelatihan kelas menengah dan menuju ke area ruang pelatihan kelas atas. Ruang pelatihan di sini nampaknya lebih indah dibandingkan dengan yang di luar. Apalagi, jumlahnya jauh lebih sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati menghitung dan menyadari bahwa hanya ada 18 ruang pelatihan kelas tinggi. Selain itu, tanda khusus yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang sedang berlatih di dalam tergantung di luar pintu ruang pelatihan ini saat ini. Jelas, ruang pelatihan ini telah ditempati oleh orang-orang. Sebuah dinding tinggi dan tertutup berdiri lebih jauh di area ruang pelatihan kelas tinggi. 3 pria parubaya yang mengenakan lencana instruktur di masing-masing dada mereka berdiri tegak di dekat pintu besi di bagian bawah dinding tertutup sambil memasang ekspresi acuh tak acuh. Ketika mereka melihat Xiao Yan, yang berada di persimpangan di sisi lain, mereka bertiga melemparkan pandangan mereka dalam persatuan. Tatapan mereka dipenuhi dengan peringatan. Melihat pertahanan yang ketat, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk memeriksa. Tatapannya hanya melihat ke sekelilingnya secara acak sebelum dia berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi dan menuju ke area ruang pelatihan kelas menengah yang telah dia lewati saat datang ke sini. Meskipun langkah kaki Xiao Yan perlahan pergi, Xiao Yan masih bisa merasakan tatapan ketiga instruktur itu dengan kuat ditempatkan di tubuhnya. Pertahanan hati-hati ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Sepertinya ada rahasia yang tidak bisa dipublikasikan di area tengah. Jika tidak akan ada pertahanan yang ketat. Api hati jatuh, sialan ini benar-benar merepotkan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Langkah kakinya perlahan berhenti saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang pelatihan kelas menengah berukuran kecil tidak jauh dari sana. Ruangan pelatihan berukuran kecil semacam ini hanya bisa menampung 3-5 orang untuk berlatih. Ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan jenis ruangan di lantai pertama. Xiao Yan melihat ke kiri dan ke kanan hanya untuk menyadari bahwa hanya ada ruangan ini yang membawa tanda yang memberitahu orang-orang bahwa ada tempat kosong yang tersisa di ruangan itu. Segera, dia menggerakkan kakinya menuju ruang pelatihan kelas menengah dan buru-buru berjalan. Ketika dia mendekati ruang pelatihan kelas menengah ini, Xiao Yan dengan lembut mendorong pintu ruangan itu. Setelah itu, dia memasuki ruangan dengan ringan, membalik tangannya dan menutupnya. Cahaya hangat menyinari setiap sudut ruang pelatihan. Di tengah ruang pelatihan ini, ada 5 platform batu yang jaraknya sekitar 2 hingga 3 kaki. Ada orang yang duduk bersila dan berlatih di 4 platform batu ini. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mengangkat kakinya dan berjalan menuju platform batu kosong yang tersisa. Mungkin itu karena suara pintu terbuka tetapi ketika Xiao Yan memasuki ruang pelatihan, keempat siswa dengan mata tertutup itu membukanya. Tatapan mereka menunjukkan kewaspadaan saat mereka melihat Xiao Yan berjalan. Mereka menghela nafas lega hanya ketika mereka tidak menemukan lencana yang mewakili faksi di tubuhnya.
Tatapan Xiao Yan menyapu mereka berempat. Dia juga menemukan bahwa mereka tidak memiliki lencana yang mewakili faksi manapun di dada mereka. Sepertinya mereka adalah orang-orang bebas, yang merupakan siswa yang tidak bergabung dengan faksi manapun. Meskipun Xiao Yan tidak memakai lencana faksi manapun, keempat orang itu tidak berinisiatif membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya menggunakan tatapan mereka untuk mengamati setiap tindakan Xiao Yan. 4 Dado Usi. Namun, melihat ki mereka yang tidak stabil, sepertinya mereka maju ke kelas Dado Usi belum lama ini. Xiao Yan duduk bersila di atas platform hitam gelap. Tatapannya secara acak menyapu belakang mereka berempat dan segera bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan menjentikkan tangannya dan kartu kristal api berwarna hijau muncul di dalamnya. Kartu kristal api hijau? Saat kartu kristal muncul di tangan Xiao Yan, 4 suara terkejut segera terdengar di ruang pelatihan ini. Suara-suara ini mengandung keterkejutan, kecemburuan, dan kerinduan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya ketika dia merasakan 4 tatapan kerinduan yang ditembakkan dari sekitarnya. Dia mendengus saat ki yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Saat mereka merasakan ki yang kuat yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, ekspresi mereka berempat tanpa sadar berubah sedikit. Mereka buru-buru menarik pandangan tamak mereka dan tidak lagi berani menunjukkan keserakahan sedikit pun. Melihat ki yang ditampilkan Xiao Yan, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari mereka. Melihat orang-orang ini terguncang, Xiao Yan perlahan menarik kinya. Kartu kristal api hijau dimasukkan ke takik di depannya. Segera, cahaya samar dipancarkan. Selama cahaya ini meledak secara eksplosif, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa 2 hari, energi api dikurangkan dari jumlah energi api di kartu kristal api-nya sekaligus. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya. Jangan bilang kalau semakin jauh turun, biaya yang dibutuhkan untuk berlatih untuk 1 hari juga meningkat. Akademi batin ini sangat keras. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia secara bertahap menutup matanya saat tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Beberapa saat kemudian, nafasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sekali lagi memasuki kondisi latihannya. Lebih dari 10 pria tua duduk dengan rapi di sebuah ruangan luas yang terang dan luas. Di bawah cahaya hangat, seseorang dapat dengan jelas melihat lencana yang mereka kenakan di dada mereka. Secara mengejutkan semua itu adalah lencana khusus yang hanya dimiliki oleh sesepuh memiliki kualifikasi untuk dipakai. Meski ruangannya besar, suasananya agak menyedihkan. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua duduk di kursi pemimpin dengan penampilan yang tidak bisa dilihat dengan jelas batuk pelan. Dia memimpin untuk memecah keheningan di ruangan saat suara lama perlahan bergema di seluruh bagian dalam ruangan. Benda itu mulai tidak stabil lagi selama beberapa hari ini. Orang tua yang tersisa mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah mengamatinya selama periode waktu ini, saya menemukan bahwa fluktuasi yang dipancarkan, itu, jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Selain itu, dari emosi yang, itu, pancarkan, itu juga menjadi semakin mudah tersinggung. Suara tua itu terus berbicara sesuka hatinya. Dari kelihatannya situasinya, aku khawatir dalam beberapa tahun ini, serangan balik yang sangat besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan benar, saya khawatir ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Bagaimana jika kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan berhasil, mari kita beritahu kepala sekolah akademi luar dan dalam. Hal ini tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, orang-orang dari Black Corner Region mungkin akan mendambakan dan meminta bayaran untuk merebutnya. Meskipun akademi dalam kami berada jauh di dalam pegunungan, secara kebetulan tidak jauh dari bagian utara, wilayah Black Corner. Begitu sesuatu terjadi, orang-orang tua yang telah memperhatikan akademi dalam akan segera bergegas setelah mendengar berita itu. Dengan pengalaman mereka, segel di menara pemurnian ki langit yang berkobar, mungkin tidak luput dari perhatian mereka. Seorang lelaki tua menyuarakan pikirannya. Ini adalah suatu keharusan untuk memperkuat pertahanan, namun, kepala sekolah sedang mengalami kemunduran yang dalam. Kepala sekolah akademi luar juga kemungkinan besar akan pergi dan berkeliling. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Orang tua di kursi pemimpin perlahan menggelengkan kepalanya.
Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah seorang tetua di sudut. Dia berkata, "Tetua Liu, bagaimana dengan anak kecil yang memiliki api surgawi sekarang?" Dia saat ini berlatih di level kedua. Mungkin itu karena dia juga memiliki api surgawi, tetapi dia sebenarnya tidak takut dengan erosi racun api. Saya juga telah melakukan seperti yang tetua pertama telah instruksikan dan memberinya perhatian yang memadai. Tetua Liu, yang pernah bertemu Xiao Yan sekali, buru-buru berdiri dan menjawab dengan hormat. "Ah." Orang tua berjubah hitam di kursi pemimpin mengangguk sedikit. Suara lamanya terdengar agak rendah. "Ah, sungguh tidak terduga. Api hati jatuh menyebabkan Inner Akademi kita bangkit." Namun, seorang anak kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun sebenarnya memiliki benda misterius itu sendirian. Itu benar-benar membuat orang iri. Semua sesepuh, jika Anda bertemu dengan anak kecil ini, Anda dapat mencoba membuat segalanya nyaman baginya. Mungkin, ketika api hati jatuh, memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Ah, kita tidak bisa meremehkan kekuatan api surgawi. Objek misterius seperti itu lahir dari mengumpulkan roh-roh surga dan bumi. Itu memiliki kekuatan destruktif. Jika seseorang tidak berhati-hati, saya takut bahkan akademi dalam pun dapat menghadapi ancaman kehancuran. Tetua pertama yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam menghela nafas dan berkata, "Iya." 10 lebih tetua yang sangat dihormati oleh siswa akademi dalam semua berdiri pada saat ini dan menjawab dalam persatuan. "Ya baiklah. Kalian semua bisa bubar." Oh itu benar. Ingatlah untuk selalu memperhatikan pergerakan faksi-faksi besar di wilayah utara, wilayah sudut hitam, sepanjang waktu. Terutama beberapa orang itu. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di sekte darah baru-baru ini. Saya mendengar bahwa itu karena kematian putra lelaki tua itu. Itu benar-benar tidak memungkinkan kami untuk tetap rileks. Tetua pertama melambaikan tangannya dan batuk beberapa kali sebelum berbicara. Semua sesepuh mengangguk sedikit. Tubuh mereka segera bergoyang, dan mereka berubah menjadi bayangan hitam samar yang disertai angin sepoi-sepoi dan menghilang dari ruangan sempit ini. Ketika semua orang dari ruangan itu telah menghilang, tetua pertama itu, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam, akhirnya berdiri perlahan. Saat tubuhnya diluruskan, itu benar-benar menjadi semakin ilusi. Ketika dia benar-benar berdiri dari kursi, secara aneh tubuhnya sudah menghilang dari kamar. Bab 478 Bintang 7 Dado Usi. Api tak terlihat melonjak dan membakar di dalam hati Xiao Yan. Benang Douki menyerbu tanpa henti dari kristal Dou. Setelah itu, mereka melewati penyempurnaan nyala api, dan sekali lagi kembali ke kristal Dou di dalam pusaran. Di bawah siklus sempurna ini, kristal Dou yang semula hanya seukuran ibu jari sudah mendekati ukuran telur merpati. Apalagi, cahaya yang terkandung di permukaannya menjadi semakin terang. Perubahan kristal Dou ini secara alami tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Karena dia dalam kondisi pelatihan, dia tidak terlalu yakin berapa lama dia telah berlatih kali ini. Namun, dari melihat kekuatan Douki yang terkandung di dalam kristal Dou, tampaknya dia telah mencapai puncak bintang 6 Dado Usi. Mungkin dia akan bisa benar-benar memasuki level bintang 7 Dado Usi segera. Api hati naik tanpa henti di dekat hatinya, memberi Xiao Yan energi pemurnian yang tak ada habisnya. Semua siklus yang saat ini ada di tubuh Xiao Yan pada dasarnya berada dalam semacam proses otomatis setelah beredar untuk waktu yang lama. Douki tidak memerlukan kendali dari pikiran Xiao Yan saat ia keluar dari kristal Dou dengan sendirinya, mengikuti jalur siklus, melewati api, dan akhirnya kembali ke kristal Dou sekali lagi. Xiao Yan secara alami tidak cukup bodoh untuk mematahkan kondisi pelatihan otomatis semacam ini yang relatif sulit ditemukan. Dia hanya diam-diam melihat cahaya Dou kristal yang semakin terang di sampingnya. Tidak ada konsep waktu dalam hal pelatihan. Ketika pikiran Xiao Yan yang agak kacau sekali lagi terbangun oleh fluktuasi aneh, dia terkejut menyadari bahwa belah ketupat Dou kristal di dalam pusaran itu sebenarnya seperti bintang, berulang kali berdenyut dengan cahaya unik. Tindakan mendadak dari kristal Dou ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut untuk beberapa saat sebelum dia mengerti dengan sangat gembira bahwa kesempatan untuk maju sebenarnya telah tiba.
Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan liar yang telah bangkit di dalam hatinya. Dia tidak mengeluarkan perintah apapun ke Dou Kristal, tetapi hanya mengadopsi sikap seorang pengamat saat dia dengan cermat mengamati tindakannya. Dou Kristal berbentuk belah ketupat tergantung di dalam pusaran. Tiba-tiba, kekuatan isap keluar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa Dou Qi yang kuat, yang masih mengalir melalui jalur Qi di tubuhnya, tampaknya telah menerima gaya tarik. Itu mulai berubah menjadi air banjir yang bergolak saat itu membawa ledakan yang diredam dan dengan cepat menyerbu pusaran yang terletak di perut bagian bawahnya. Pada saat ini, tidak hanya bagian dalam tubuh Xiao Yan yang mengalami perubahan tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuhnya. Saat Dou Kristal memancarkan kekuatan isap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiao Yan tanpa sadar dengan cepat berfluktuasi. Sesaat kemudian, gelombang energi panas mulai mengalir dengan liar ke Xiao Yan di tengah. Energi di ruang pelatihan jauh melebihi dunia luar. Oleh karena itu, ketika energi mengalir masuk, orang-orang di sekitar bahkan dapat melihat pusaran energi yang terlihat sebagian dengan cepat terbentuk dengan Xiao Yan di tengah. Pada saat ini, tidak hanya bagian dalam tubuh Xiao Yan yang mengalami perubahan tetapi gerakan besar juga muncul di bagian luar tubuhnya. Saat Dou Kristal memancarkan kekuatan isap, energi yang tersebar di seluruh tubuh Xiao. 4 siswa yang tersisa di dalam ruang pelatihan juga terbangun dari kondisi latihan mereka karena shock dari pergerakan yang tiba-tiba. Mereka terkejut saat tatapan mereka melihat energi berputar di atas permukaan tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Jelas, mereka tahu apa arti gerakan ini. Orang ini telah berlatih tanpa makan atau tidur selama hampir 4 hari. Dia benar-benar makhluk abnormal. Seorang siswa menatap Xiao Yan yang dengan liar menyerap energi sekitarnya dan tanpa sadar berbisik. Sejak Xiao Yan tiba di tempat pelatihan ini 4 hari yang lalu, dia tidak melakukan gerakan sedikit pun. Selama 4 hari ini, 4 siswa lainnya harus beristirahat beberapa kali sebelum kembali ke menara untuk berlatih. Xiao Yan, di sisi lain, terus berlatih sampai hari ini di bawah mata mereka yang tercengang. Jika bukan karena napas tenang Xiao Yan, kemungkinan mereka sudah melaporkannya ke instruktur di dalam menara. Saya telah bertanya sekitar hari ini. Orang ini adalah pemimpin mahasiswa baru tahun ini. Dia disebut Xiao Yan dan sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa bahkan Fuao dari geng putih dikalahkan olehnya. Seorang wanita dengan penampilan yang agak lembut dan cantik menatap wajah Xiao Yan dan dengan hati-hati memberitahu sisanya. Dia adalah Xiao Yan. Hei, awalnya aku tidak terlalu mempercayai rumor tentang dia. Namun, sekarang setelah saya melihatnya, sepertinya mereka benar. Kejutan segera menyerbu wajah 3 siswa lainnya ketika mereka mendengar ini. Jelas, mereka tidak menemukan nama Xiao Yan yang tidak dikenal meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun. Pest, jadilah lebih tenang. Jika kita secara tidak sengaja mengganggu kemajuannya, kita akan mendapat masalah. Wanita itu meletakkan jari di bibirnya saat dia dengan lembut menegur. Iya. 3 orang lainnya mengangguk sedikit. Mereka juga memahami kemarahan seperti apa yang akan dimiliki seseorang jika kemajuan mereka diganggu. Kristal Dou di pusaran Xiao Yan berulang kali melepaskan kekuatan isap. Dou Qi dalam jalur Qi-nya telah sepenuhnya ditarik. Dou Qi yang tanpa henti mengerumuni tubuhnya dari luar tidak segera diserap ke dalam kristal Dou seperti Dou Qi di tubuhnya. Sebaliknya, itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga melewati api tak terlihat di dalam tubuhnya, mengalami penyempurnaan. Setelah itu, sekali lagi mengikuti jalur Qi di tubuhnya dan menyelesaikan siklus sebelum masuk ke dalam kristal Dou di bawah pengamatan pikiran senang Xiao Yan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan tindakan Dou kristal, yang terakhir menyelesaikan penyerapan, sirkulasi, penyempurnaan, dan langkah-langkah lain ini tanpa kesalahan. Kontrolnya atas kekuatan nyala api itu sempurna. Xiao Yan kemungkinan tidak akan dapat mencapai tingkat kontrol seperti itu jika dia mengendalikannya sendiri. Tindakan Xiao Yan untuk benar-benar mencuci tangannya dan tidak peduli tentang apapun tampaknya secara kebetulan memungkinkan dia untuk mendapatkan prestasi yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, kekuatan isap yang dipancarkan dari dalam Dou kristal semakin kuat. Energi yang mengalir ke tubuhnya dari dunia luar juga tumbuh semakin deras.
Jika bukan karena medan khusus di tempat ini dan nyala api yang tak terlihat bisa muncul tanpa henti, bahkan mungkin nyala api yang memurnikan energi akan berhenti bekerja karena kehabisan energinya. Setelah nyala api tak terlihat menghilang, langkah perbaikan ini secara otomatis akan menghilang. Pada saat itu, Xiao Yan mungkin harus mengambil alih kemudi secara pribadi. Jika tidak, jika dia membiarkan energi belang-belang masuk ke dalam dou kristalnya, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk maju, tetapi itu juga akan menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk diperbaiki. Semua aktivitas di bagian dalam tubuh Xiao Yan dan dunia luar dilakukan dengan tertib di bawah komando dou kristal miliknya. Kemajuan ini tidak diragukan lagi yang paling mudah dialami Xiao Yan. Dengan meminjam efek api tak terlihat, Xiao Yan berhasil menjadi pemimpin yang meninggalkan tugasnya sekali. Ketika kekuatan isap di kristal dou telah dipancarkan selama sekitar 20 menit, akhirnya mulai melemah. Saat kekuatan hisap melemah, pusaran energi yang diciptakan Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih lemah dan akhirnya benar-benar menghilang. Benang terakhir dengan energi yang agak berbintik-bintik melewati nyala api yang tak terlihat. Tubuhnya, yang telah menyusut hampir 10 kali, akhirnya dibawa dan diedarkan dalam siklus lengkap melalui jalur Qi sebelum memasuki kristal dou dalam pusaran. Saat utas terakhir dou Qi mengalir, dou kristal yang agak gemetar tiba-tiba berhenti. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba melonjak. Cahaya yang sangat terang menyinari setiap titik di dalam tubuhnya. Di bawah kilatan cahaya kuat yang aneh ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan jalur Qi, tulang, dan bahkan sel-selnya mengeluarkan desahan santai yang tak terdengar. Cahaya kuat yang aneh berlanjut hanya selama 10 detik sebelum perlahan-lahan mundur. Sesaat kemudian, cahaya itu semakin redup hingga akhirnya menghilang. Saat cahaya kuat itu menghilang, kristal dou yang tersembunyi di dalamnya muncul. Ketika dou kristal muncul, itu sedikit bergetar. Seutas dou Qi yang kuat menyerbu keluar. Akhirnya, itu tertanam dalam jalur Qi-nya seperti semburan berwarna hijau. Itu dengan cepat disalurkan, memberi Xiao Yan perasaan berulang kali diisi dengan energi. Pikiran Xiao Yan mempelajari kristal dou berbentuk belah ketupat, yang hampir 2 hingga 3 lapisan melingkar lebih besar dari sebelumnya. Dia merasakan cadangan dou Qi lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Setidaknya latihan kerasnya ini tidak sia-sia. Saat hati Xiao Yan yang tegang perlahan rileks, dia secara bertahap tidak dapat mempertahankan kondisi pelatihannya. Semangatnya agak terlalu pusing dan dia segera mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan perlahan membuka matanya di dalam ruang pelatihan yang luas. Cahaya berwarna hijau samar melintas di mata hitam pekatnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyapu ke arah 4 orang lainnya di ruangan itu. Ketika mereka melihatnya menyapu pandangannya, 4 orang yang tersisa buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, Xiao Yan baru saja menyelesaikan kemajuannya dan kekuatan di sekujur tubuhnya telah mencapai puncaknya. Bagaimana mereka, sebagai orang yang baru saja maju ke kelas Dado Ushi, dapat bersaing dengannya? Xiao Yan tidak peduli dengan keempat orang itu. Dia mengeluarkan nafas panjang yang keruh. Mata hitam gelapnya segera menjadi lebih dalam dan lebih transparan. Xiao Yan memutar tubuhnya dan menyesuaikan dirinya dengan tenang sebelum dia menarik kartu kristal api hijau di depannya. Dia secara acak meliriknya dengan murid-muridnya dan tercengang menyadari bahwa 8 hari, energi api, telah dikurangi. Berapa lama saya berlatih? Xiao Yan mengerutkan kening, menoleh dan bertanya kepada seorang siswa. 4 hari, melihat Xiao Yan telah menyuarakan pertanyaan, siswa itu buru-buru menjawab dengan jujur. Aku benar-benar berlatih selama 4 hari, tidak heran, Xiao Yan bergumam tanpa daya. Namun, dia sedikit bersukacita di dalam hatinya. Dia baru saja berlatih selama 4 hari, namun dia benar-benar berhasil menembus level bintang 7. Jika berada di dunia luar, ini tidak mungkin tanpa 1 atau 2 bulan. Api hati jatuh, ini, benar-benar memiliki keajaiban yang tiada henti. Tubuh terbelahnya yang menembak ke dalam hati orang benar-benar dapat menyebabkan seseorang meningkatkan kecepatan latihan mereka sedemikian rupa. Jika seseorang memiliki tubuh aslinya, seberapa menakutkan kecepatan latihannya? Xiao Yan memuji sekali sebelum dia berdiri. Dia langsung keluar dari ruang pelatihan.
Setelah berlatih selama 4 hari tanpa istirahat atau tidur, ia perlu istirahat sementara untuk sementara. Meskipun bekerja keras ketika pelatihan itu bagus, Xiao Yan juga tahu bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai apapun jika ada hal yang berlebihan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 479 Perubahan Gerbang Pan. Sinar matahari yang hangat menyebar saat Xiao Yan berjalan keluar dari menara, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di menara selama 5 hari penuh, memiliki dorongan untuk hanya berbaring dan tidak bergerak. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menatap langit biru melalui celah di antara jari-jarinya. Dia tanpa sadar menghirup udara segar dengan sekuat tenaga. Meskipun pelatihan di menara penyulingan ki langit yang berkobar dapat membuat seseorang berlatih dengan lebih cepat, kebodohan semacam itu menyebabkan hati orang-orang menjadi terlalu tertekan. Akademi dalam juga memikirkan hal ini, itulah mengapa cahaya di dalam menara dibuat sedemikian rupa sehingga hangat tetapi tidak suram. Namun, tidak peduli apa yang telah dilakukan, menara itu pada akhirnya adalah sebuah menara. Tidak peduli seberapa cukup cahaya di dalam menara, itu akan tetap terasa seperti area seperti sangkar di mata siapapun. Hanya dengan melihat langit luas di luar, seseorang dapat merasakan emosinya terbuka. Tidak heran akademi dalam mencoba memikirkan semua cara untuk melarang siswa tinggal di menara terlalu lama. Dengan tinggal untuk waktu yang lama, kelainan bentuk mungkin benar-benar terbentuk dalam mentalitas seseorang. Xiao Yan bergumam pelan. Baru kemudian dia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan yang perlahan menuju ke area di mana gerbang Pan berada. Saya belum keluar selama 4 hari. Aku ingin tahu bagaimana Sun Er dan yang lainnya. Mereka seharusnya tidak menemui masalah. Seperti yang dipikirkan Xiao Yan dengan cara ini di dalam hatinya, langkah kakinya tanpa sadar meningkat dalam kecepatan. Setelah berjalan di jalan ini beberapa kali, Xiao Yan tidak mencapai titik membuat kesalahan karena tersesat. Oleh karena itu, setelah setengah jam bergegas, area tempat tinggal siswa baru muncul di hadapannya. Langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah. Dengan langkah santai, Xiao Yan perlahan masuk ke area tempat tinggal saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dia menyatukan alisnya saat dia menatap keempat siswa di pintu masuk area tempat tinggal saat matanya dengan cepat menyapu dada mereka, hanya untuk menemukan lencana serupa pada mereka. Lencana itu seluruhnya berwarna hijau pucat dan ada benda berwarna hitam yang diukir di atasnya. Dari faksi apa orang-orang ini? Jangan katakan padaku bahwa mereka ada di sini untuk mencari masalah dengan kita lagi. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi lebih gelap dan suram. Apakah orang-orang ini tidak terlalu seperti pengganggu? Mereka datang untuk membuat masalah berkali-kali. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa siswa baru ini tidak memiliki sifat pemarah? Xiao Yan menggerakkan tangannya sedikit dan penguasa berat yang sangat besar dengan aneh muncul dan muncul. Dia memegang gagang penggaris dengan erat saat dia berjalan menuju 4 siswa di pintu masuk dengan wajah gelap dan serius. Kemarahan gelap dan dalam di wajahnya adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Pada saat ini, keempat siswa di pintu juga melihat Xiao Yan. Mereka segera dikejutkan sebelum mereka berempat langsung bergegas ke Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya dan langsung memperhatikan keempat orang itu. Jari-jari kakinya menginjak tanah. Namun, tubuhnya baru saja melesat ke depan ketika teriakan heboh dari mulut keempat orang itu menyebabkan wajahnya tertegun. Ketua, Anda akhirnya kembali. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah, menggunakan ini untuk menghentikan tubuhnya yang baru saja hendak menyerang ke depan. Dia terkejut ketika dia melihat 4 orang yang datang ke sisinya. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan agak ragu. Kamu adalah orang-orang dari Gerbang Pan? Hehe, ya. Seorang pria muda di antara mereka yang memiliki wajah biasa, tapi senyum cemerlang, mengangguk dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Senior Sun Er berkata bahwa karena kita adalah faksi, kita harus memiliki lencana milik kita. Dia berkata bahwa ini akan meningkatkan rasa memiliki anggota terhadap Gerbang Pan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia merasa sedikit malu. Sebagai seorang pemimpin, dia benar-benar agak tidak bertanggung jawab.
Dia sebenarnya tidak dapat mengingat wajah para anggota dan bahkan hampir menyerang mereka sebelumnya. Xiao Yan menyapu pandangannya ke 4 orang itu. Sekarang setelah mereka mendekatinya, Xiao Yan menyadari bahwa objek berwarna hitam di lencana tampaknya adalah penguasa Xuan berat di tangannya sementara latar belakang berwarna hijau itu tampak sama dengan warna, inti api teratai hijau miliknya. Gadis ini benar-benar sangat teliti. Xiao Yan tertawa pelan, menepuk 4 orang yang bersemangat di sampingnya dan bertanya. Sun Er seharusnya ada di dalam, kan? Ya, Sun Er senior ada di dalam. Sekarang. Gerbang Pan, kami juga memiliki unit penjaga kami sendiri. Setiap hari, 4 orang akan bergiliran menjaga dan melindungi tempat tinggal. Selain itu, ada 10 anggota yang menunggu pesanan di dalam pada satu waktu, siap untuk menangani situasi yang tidak terduga. Senior Sun Er memberikan kebebasan bergerak kepada anggota lainnya sehingga mereka bisa akrab dengan geografi akademi dalam secepat mungkin. Pria muda itu tampak fasih. Dia memimpin jalan sambil berbicara tentang perubahan yang terjadi pada Gerbang Pan. Selama 4 hari yang singkat ini seolah-olah dia sedang menuangkan kacang. Xiao Yan diam-diam mendengarkan dia berbicara dan tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, dia bisa mengkonsolidasikan Gerbang Pan, sehingga terlihat benar-benar baru. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang terbiasa sendirian, tidak bisa menghasilkan. Ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota Gerbang Pan lainnya berhenti. Mereka terus melakukan penjaga sementara pemuda yang fasih terus memimpin jalan di depan sampai dia membawa Xiao Yan ke rumah pavilion kecil di daerah terdalam. Baru kemudian dia berhenti. Hehe, ketua, kamu bisa masuk sendiri. Aku masih harus kembali untuk berjaga. Senior Sun Er berkata bahwa selama kita menyelesaikan 3 hari penuh penjaga dan tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi selama periode waktu ini, kita akan dapat menerima 1 hari, energi api. Saudara dan saudari yang lain semuanya berusaha untuk melakukan pekerjaan ini sekarang. Haha. Pemuda itu tersenyum dan menjelaskan setelah dia berhenti berjalan. Xiao Yan membuka mulutnya saat melihat wajah pemuda yang agak mendesak dan sombong itu. Hatinya akhirnya dipenuhi dengan kekaguman. Gadis itu hanya menggunakan beberapa cara sederhana untuk membuat orang bersaing untuk pekerjaan penjaga. Meskipun cara semacam ini tidak terlalu istimewa, berapa banyak faksi di dalam akademi dalam yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengeluarkan energi api sebagai hadiah. Mereka sendiri akan merasa bahwa jumlahnya tidak cukup. Xiao Yan, yang telah pergi ke tingkat kedua dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar, dengan jelas memahami seberapa besar permintaan untuk energi api di bagian bawah menara. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya tepat sebelum pemuda itu pergi. Ketua, saya dipanggil Timu. Anda pasti harus mencari saya jika Anda memiliki masalah di masa depan. Bahkan jika aku tidak bisa menang dalam pertarungan, ada banyak saudara di dalam Gerbang Pan. Pemuda yang menyebut dirinya Timu tersenyum saat dia mengusap wajahnya, merasa sedikit terkejut dengan perlakuan yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Menanyakan namanya. Baiklah. Anda harus pergi dan melakukan tugas Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia menatap ke belakang orang lain saat yang terakhir berlari dengan langkah besar dan sekali lagi mendesah pada perubahan Gerbang Pan. Gerbang Pan saat ini dipenuhi dengan kohesi yang sangat solid. Kekuatan semacam ini adalah faktor paling dasar yang memungkinkan faksi tumbuh. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya saat dia berbalik dan mendorong pintu ke pavilion rumah sebelum perlahan masuk. Saat memasuki pavilion rumah, tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah sebelum akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2, di mana punggung cantik seseorang yang dengan hati-hati menyiram bunga. Pada saat ini, sinar matahari yang redup mengalir melalui jendela, menyinari tubuh tinggi dan halus itu. Tubuhnya seperti teratai hijau yang bergoyang di bawah sinar matahari, tampak anggun dan dunia lain, tetapi dipenuhi dengan godaan pada saat yang sama. Tatapan Xiao Yan agak kabur saat dia melihat sosok cantik itu. Dia tetap diam, tidak mau merusak gambar yang indah ini. Xiao Yan gege. Tidak peduli betapa indahnya gambar itu, pada akhirnya akan tiba saatnya seseorang kembali ke kenyataan.
Setelah dia meletakkan panci air di tangannya, wanita muda itu akhirnya melihat pria muda berjubah hitam di bawah. Sukacita samar dan kemerahan halus tanpa sadar muncul di wajahnya yang indah. Xiao Yan pulih saat dia mendengar suara jelas dari wanita muda itu. Dia tersenyum pada yang terakhir sebelum perlahan-lahan berjalan ke lantai 2. Saat tangannya mengusap kepala Sun Er, dia tersenyum dan memuji. Gadis, lumayan. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 4 hari, Anda akan mengelola gerbang Pan dengan cara seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu. Ada juga upaya kakakku Jia di sini. Melihat tidak ada ekspresi aneh di wajah Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia secara alami menarik tangan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum manis. Untung ada kalian berdua. Kalau tidak, gerbang Pan, ini cepat atau lambat akan dikelola oleh Wu Hao dan aku sampai hampir runtuh. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengerti kemampuannya sendiri. Selain itu, Wu Hao, pertempuran orang gila itu jelas bukan ahli dalam manajemen. Benar, di mana Hu Jia dan Wu Hao? Xiao Yan menyapu pandangan ke segala arah dan bertanya dengan ragu. Sun Er mengerutkan bibirnya dan tertawa pelan. Dia berkata, Tetua Sister Hu Jia telah pergi ke aula teknik Dou. Dia ingin melihat apakah ada teknik Dou kelas atas yang cocok untuknya di sana. Adapun Wu Hao, dia pergi ke arena pertarungan. Apalagi, dia belum kembali selama 2 hari terakhir, tapi Xiao Yan Gege tidak perlu khawatir. Ada orang dari gerbang Pan, kita di sana. Seseorang akan memberitahu kami jika ada yang salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap wajah tersenyum berseni, indah, dan jantungnya tidak bisa menahan untuk tidak berdebar. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggang sempit yang memenuhi cengkeramannya. Setelah itu, dia menarik Sun Er yang agak malu ke dalam pelukan erat. Kamu telah bekerja keras. Sun Er. Dagu Xiao yang ditempatkan di depan dahi Sun Er saat dia bergumam lembut. Mengapa Xiao Yan Gege begitu sopan pada Sun Er? Saat kita masih muda. Sun Er tiba-tiba tersenyum. Sebelum dia selesai mengatakan apa yang dia inginkan, dia disela oleh Xiao Yan. Selama beberapa tahun ini, Anda telah membayar saya lebih dari 100 kali lipat untuk tindakan tidak disengaja yang saya lakukan ketika saya masih muda, Xiao Yan mendesah lembut. Apa yang gadis ini berikan padanya terlalu berlebihan. Awalnya, dengan karakternya yang seperti lotus yang elegan, sangat sulit baginya untuk mengkhawatirkan pria tertentu di dalam hatinya. Selain itu, dengan ketampanannya, hanya ada sedikit pria seusia yang bisa menarik perhatiannya. Meskipun kekuatan di permukaan hanyalah bintang 7 Dadho Ushi, Xiao Yan tidak akan pernah melupakan bagaimana dia, sebagai orang yang baru saja menjadi Douze saat itu di kota hutan, telah melepaskan kekuatan seorang Dado Ushi karena dari alkemis Liu Shi, yang disewa oleh klan Jiali. 3 tahun lalu, dia mampu mencapai kekuatan seorang Dado Ushi. 3 tahun kemudian, saat dia memikirkan sampai saat ini, Xiao Yan sekali lagi tertawa getir. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Sun Er tidak keberatan. Busur dangkal yang keras kepala terangkat di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi lurus. Dia melepaskan diri dari dada Xiao Yan dan menariknya saat dia buru-buru masuk ke kamarnya. Apa itu? Tindakan Sun Er menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia bertanya dengan ragu. Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Sun Er tersenyum. Dia dengan lembut bertepuk tangan dengan tangannya yang lembut. Bayangan gelap dari sudut ruangan tiba-tiba meluas. Setelah itu diaglomerasi dan bergoyang dengan cepat. Dalam tatapan Xiao Yan yang agak terkejut, bayangan gelap itu secara bertahap diaglomerasi menjadi sosok manusia seorang lelaki tua. Akhirnya, wajah yang agak akrab yang membawa senyuman muncul di mata Xiao Yan. Keke, teman muda Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja sejak kita berpisah? Orang tua itu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat tatapan Xiao Yan yang semakin tertegun. Kamu orang tua Ling? Mata Xiao Yan menatap pria tua di depannya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan sikap yang agak tidak percaya. Orang tua Ling.
Orang tua yang muncul di depan Xiao Yan secara mengejutkan adalah pembantu misterius Dou Huang dengan latar belakang yang tidak diketahui ketika yang terakhir telah menyerbu ke sekte awan berkabut. Bab 480, apakah dia giok dewa kuno? Melihat Xiao Yan tertegun dan heran, Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia membungkuk sedikit ke arah Sun Er. Nona muda, nona muda. Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari kebodohannya. Ketika dia mendengar cara Ling Ying memanggil Sun Er, tatapannya tanpa sadar beralih ke yang terakhir. Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua." Tuan muda Xiao Yan. Sekitar kurang dari setengah tahun setelah Anda meninggalkan kota Wutan, saya mematuhi pengiriman nona muda dan tiba di Kekaisaran Jiama. Aku pergi mencari jejakmu dan diam-diam melindungimu di sepanjang jalan. Ling Ying tersenyum dan menjelaskan. Kamu seharusnya tidak menyalahkan nona muda karena membuat keputusannya sendiri untuk campur tangan dalam masalahmu. Hanya saja saat itu Anda sendirian dan lemah. Sangat berbahaya untuk menjelajah ke Kekaisaran Mahajia sendirian. Setelah tiba di Akademi Jianan, nona muda benar-benar khawatir. Karena itu, dia membuatku diam-diam pergi dan melindungimu. Awalnya, aku adalah perlindungan terakhir yang diatur oleh kepala klan untuk nona muda. Selama periode waktu di mana saya tidak bersamanya mungkin adalah periode saat perlindungan nona muda berada pada titik terlemah. Sekarang, Anda mungkin samar-samar tahu betapa besarnya faksi di belakang nona muda. Makanya, ada cukup banyak orang yang memiliki niat terhadap nona muda. Untungnya, Akademi Jianan ini memang layak menjadi akademi kuno yang terkenal di seluruh benua dan tidak membiarkan masalah menimpa nona muda. Jika tidak, saya khawatir saya harus menerima pembalasan yang sangat ketat oleh kepala klan. Ling Ying tersenyum saat berbicara. Makna tersembunyi di balik kata-kata ini adalah untuk memungkinkan Xiao Yan memahami dengan jelas seberapa besar risiko yang diambil Sun Er untuk memastikan keselamatannya dan tidak membentuk emosi kebencian terhadap Sun Er karena ini. Setelah bersama Xiao Yan untuk jangka waktu tertentu, dia jelas tahu bahwa orang ini memiliki diskriminasi besar terhadap pengawasan dia secara rahasia. Xiao Yan secara alami dapat mendengar makna di balik kata-kata Ling Ying. Tiba-tiba dia menghela nafas pelan, menepuk kepala Sun Er dengan tangannya dan tertawa getir. Kamu gadis ini, masalah apa yang akan aku hadapi? Kamu benar-benar meremehkanku? Melihat tidak ada ekspresi menyalahkan pada ekspresi Xiao Yan, Sun Er diam-diam menghela nafas lega. Dia tiba-tiba tersenyum tetapi tidak membuka mulut untuk menjelaskan dirinya sendiri. Old Ling, terakhir kali kita berpisah dengan tergesa-gesa. Sekarang kita telah bertemu, Xiao Yan akan sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah membantu terakhir kali. Xiao Yan berdiri tegak dan membungkuk sedikit ke arah Ling Ying sambil berbicara dengan suara yang dalam. Mengapa Tuan Muda Xiao Yan harus begitu sopan? Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan. Ling Ying buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab. Xiao Yan gege. Kali ini, alasan utama saya membiarkan Anda bertemu dengan Old Ling adalah karena saya telah menyuruhnya untuk menyelidiki dengan cermat pergerakan para ahli dalam klan kami selama periode waktu ini. Dia tidak menemukan elit Dou Huang yang memasuki Kekaisaran Magia selama beberapa tahun ini. Sun Er berkata dengan lembut. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Awalnya, dia hanya curiga bahwa ada hubungan antara hilangnya ayahnya dan faksi di belakang Sun Er. Namun, setelah dia mendiskusikannya dengannya, keraguannya semakin redup. Namun, dia tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar bersusah payah mengirim orang untuk menyelidiki. Tuan Muda Xiao Yan, masalah hilangnya ayahmu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Klan Xiao atau mungkin saya harus mengatakan bahwa klan Xiao sejak dulu memiliki hubungan yang dalam dengan kami. Ada terlalu banyak bantuan dan dendam dalam hubungan ini, memang ada beberapa orang kuat dalam klan yang menyarankan agar kami membawa semua anggota klan Xiao Anda kembali. Namun, mereka memilih untuk menyerah karena perselisihan yang sangat besar. Ling Ying merenung sejenak sebelum dia perlahan berbicara. Dalam beberapa tahun terakhir, jarang ada orang yang mengemukakan masalah ini. Karenanya, hilangnya ayahmu harus dilakukan oleh orang lain. Xiao Yan mengerutkan kening dan menghela nafas. Suaranya rendah dan dalam saat dia berkata. Klan Xiao kita hanyalah faksi kelas 2 dalam sebuah kerajaan. Bagaimana itu bisa mengganggu Dou Huang yang kuat sehingga dia akan bertindak melawannya?
Jika ini masalahnya, kemungkinan besar kecurigaan terbesar masih ada pada Sekte Awan Berkabut. Ah, tetua pertama sialan itu? Xiao Zhen menghilang saat dikejar oleh tetua pertama dari Sekte Awan Berkabut. Apalagi, tidak ada orang lain yang hadir saat itu. Oleh karena itu, apakah orang itu hilang atau diculik secara diam-diam olehnya kemungkinan adalah sesuatu yang tidak akan diketahui orang lain selain dirinya. Namun, pihak yang terlibat sudah mati sekarang. Jejak Xiao Zhen menjadi lebih membingungkan. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihat masalah ini, itu ada hubungannya dengan Sekte Awan Berkabut. Saat itu Xiao yang telah kehilangan akal sehatnya dan membunuh tetua pertama di tempat dalam kemarahannya. Setelah itu, dia dikejar oleh Sekte Awan Berkabut dengan susah payah dan dia harus melarikan diri. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari Kekaisaran Magia. Dia bahkan tidak punya sedikit waktu selama periode ini untuk memberikan pemikiran yang mendalam tentang beberapa keanehan tentang masalah ini. Sekarang setelah dia sekali lagi menyebutkan Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan, yang telah tenang, mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, namun, dari ekspresi-ekspresi tetua pertama sebelum dia meninggal, itu tidak muncul. Bahwa dia berbohong. Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Awan Berkabut memang memiliki implikasi berkabut yang tersembunyi sehubungan dengan hilangnya ayahnya. Dia mungkin mendapatkan beberapa petunjuk tentang masalah ini ketika dia kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan. Sekte Awan Berkabut. Sekarang, bagaimanapun, dia yang dikejar dengan niat untuk membunuh, masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seluruh Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan sekarang adalah diam-diam menjalani pelatihan pahit dan bersiap untuk mendapatkan api hati api kapan saja. Dia jelas tahu bahwa jika dia berlatih dengan cara normal, kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk kembali dan membalas dendam pada Sekte Awan Berkabut tanpa waktu 5 tahun. Oleh karena itu, harapannya sepenuhnya terletak pada api hati api. Selama dia memiliki jenis kedua, api surgawi, orang yang mempraktikkan mantra api, misterius akan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Sekte Awan Berkabut. Sekte Awan Berkabut, mulut Ling Ying juga mengulangi faksi ini yang tidak terlalu dia pikirkan saat itu. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di matanya yang keruh. Namun, itu benar-benar menghilang sesaat kemudian. Sekte Awan Berkabut, itu terkait dengan mereka sekali lagi. Saat itu, ketika saya diusir dari Kekaisaran Maha oleh mereka, saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali cepat atau lambat. Pada saat itu, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Xiao Yan dengan keras memegang tinjunya. Suaranya mengandung amarah yang keras dan niat membunuh yang ditekan. Sun Er mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, "Aku akan membiarkan seseorang mengamati Sekte Awan Berkabut." Xiao Yan geget juga tidak perlu terlalu cemas. Melatih dengan pikiran yang tenang adalah jalan yang benar. Ekspresi Xiao Yan sedikit gelap dan serius. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan mengusap kepalanya dengan tangannya. Dia sekali lagi berbicara dengan Ling Ying beberapa saat sebelum dia, yang tidak terlalu tertarik, mengerutkan kening dan meninggalkan kamar Sun Er sendirian. Sun Er memperhatikan punggung Xiao Yan saat dia pergi. Dia melambaikan tangannya yang halus dan angin menutup pintu dengan erat. Segera, dia takut itu tidak aman dan dia menembakkan cahaya keemasan dari telapak tangannya yang akhirnya menutupi seluruh ruangan. Odling, kamu sepertinya tahu sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Awan Berkabut? Sun Er tiba-tiba berbicara setelah meletakkan peredam suara dengan benar. Ling Ying terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Suara rendah lembutnya berkata, "Kali ini, ketika saya kembali, saya secara khusus memeriksa beberapa informasi mengenai Sekte Awan Berkabut, hanya untuk menemukan beberapa hal yang tidak saya ketahui di masa lalu." Berbicara. Murid Sun Er menyempit. Cahaya keemasan samar yang mengejutkan melintas saat dia melambaikan tangannya dan berbicara. Faksi yang telah bersembunyi di dalam Kekaisaran Maha tampaknya memiliki beberapa kontak tersembunyi dan sangat tidak jelas dengan orang-orang itu, kata Ling Ying perlahan. Orang-orang itu? Sun Er sedikit terkejut. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Kamu membicarakan mereka?
Iya. Ling Ying mengangguk. Mengapa sekte awan berkabut terlibat dengan mereka? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte awan berkabut pernah memiliki beberapa orang kuat di puncak yang memiliki reputasi yang cukup di benua itu. Mengapa mereka terlibat dengan mereka? Sun Er berbicara dengan ragu. Saya tidak yakin, namun, tampaknya mereka terlibat hanya dalam waktu yang singkat. Mungkin mereka hanya terlibat dengan pemimpin sekte awan berkabut terakhir, yang juga merupakan elit Dou Zong Yunshan. Saya khawatir tidak banyak orang di sekte awan berkabut yang tahu tentang ini. Saya pikir bahkan pemimpin sekte awan berkabut saat ini Yun Yun juga tidak menyadari hubungan antara Yunshan dan mereka, jika tidak. Ling Ying ragu sejenak ketika dia mengungkapkan informasi sampai saat ini. Dia menatap wajah tenang Sun Er dan dengan lembut berkata. Jika tidak mungkin baginya untuk tidak menampilkan sesuatu karena hubungan kecil antara dia dan Tuan Muda Xiaoyan. Sun Er mengangguk sedikit. Ekspresinya masih tenang dan tidak ada perubahan apapun karena kata-kata tersebut. Suaranya hanya tampak sedikit lebih dingin. Jika mereka benar-benar terlibat dengan sekte awan berkabut, maka hilangnya Paman Xiao Shen mungkin ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa klan Xiao memiliki sebagian kunci yang berhubungan dengan benda itu. Namun, orang-orang ini dengan jelas mengetahui hubungan kami dengan klan Xiao. Meski demikian mereka tetap berani bertindak sembrono. Mereka benar-benar menjadi semakin liar. Iya. Ling Ying menganggukkan kepalanya. Dia menatap Sun Er sebelum berbicara agak ragu-ragu. Nona muda, kamu telah berada di klan Xiao selama lebih dari 1 dekade. Saat itu klan mengizinkanmu untuk datang ke klan Xiao dengan maksud membiarkanmu secara diam-diam mendapatkan kunci itu dari klan Xiao. Namun, Anda telah datang ke Akademi Jianan. Sekarang, setelah sekian tahun, Anda masih belum memiliki kabar apapun yang berhubungan dengan kunci tersebut. Kali ini ketika saya kembali, saya mendengar bahwa beberapa ketidakpuasan telah muncul di klan. Jika bukan karena nenek moyang klan Xiao pernah bersumpah darah dengan klan, saya khawatir ada beberapa orang yang berniat menggunakan kekerasan. Sun Er mengangkat matanya sedikit. Api berwarna emas melompat di dalam matanya yang cerdas saat dia berkata dengan suara tenang. Abaikan saja. Ling Ying hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk saat mendengar ini. Untuk sementara, Anda tidak boleh memberitahu Xiao Yan Gege tentang masalah keterlibatan sekte awan berkabut dengan mereka. Tidak akan terlambat untuk memberitahunya tentang hal itu begitu dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sekte awan berkabut. Jika kita memberitahunya tentang hal itu sekarang, aku khawatir itu akan merugikannya. Sun Er mengingatkan. Iya. Ling Ying mengangguk dan menjawab dengan hormat. Kamu harus meninggalkan akademi dalam dulu. Ada terlalu banyak orang kuat di sekitar sini. Jika mereka menemukan jejakmu, pasti akan ada masalah. Sun Er melambaikan tangannya dan memerintahkan. Iya. Ling Ying sekali lagi mengangguk sambil berkata. Saya akan tinggal jauh di pegunungan. Jika nona muda memiliki masalah, Anda dapat mengirimkan sinyal khusus dari klan. Begitu Ling Ying mengatakan ini, tubuhnya gemetar dan mulai berputar dengan aneh. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan gelap, dan diam-diam bergabung ke dalam kegelapan ruangan. Tidak lama setelah Ling Ying menghilang, Sun Er mendesah pelan. Api aneh berwarna keemasan di matanya perlahan-lahan ditarik. Tangannya yang halus mengusap wajahnya, menyebabkan kelembutan tambahan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Setelah itu, dia berbalik dan keluar dari kamar. Setelah Sun Er meninggalkan ruangan, pandangannya menyapu ke segala arah. Akhirnya, berhenti di puncak rumah pavilion sebelum dia perlahan berjalan. Langit sudah berangsur-angsur menjadi gelap ketika Sun Er berjalan ke lantai tertinggi. Ada beberapa bintang yang kadang-kadang berkedip, dan bulan pucat tergantung di langit, memancarkan cahaya bulan yang redup. Xiao Yan duduk di sudut utara. Tangannya memainkan sepotong batu giok kuno yang memancarkan cahaya aneh. Di bawah kilauan sinar bulan, garis-garis aneh di permukaan batu giok kuno tampak bernapas. Saat itu cerah dan redup di lain waktu. Namun, ini tidak menarik perhatian Xiao Yan. Tatapannya menatap tajam ke titik cahaya lincah yang berulang kali berenang di dalam batu giok kuno. Titik cahaya ini mewakili kehidupan dan kematian ayahnya.
Pada saat seperti itu, hanya titik cahaya yang masih memancarkan vitalitas ini yang dapat menyebabkan Xiao Yan benar-benar mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Xiao Yan gege. Suara jernih seorang wanita muda tiba-tiba terdengar tidak jauh. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat dan menatap Sun Er yang berjalan sambil tersenyum. Dia juga berdiri. Sun Er tersenyum saat dia berjalan menuju Xiao Yan. Namun, ketika tatapannya yang bergerak berhenti di batu giok kuno di tangan Xiao Yan karena cahaya, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Syok perlahan muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini giok kaisar kuno Toushi. Bersambung ke episode 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.